warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat syukur rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sampai saat ini masih diberikan karunia dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang sangat banyak. Terutama kita masih diberi nikmat Islam dan iman. Karena tanpa kedua nikmat ini, maka nikmat yang lain tidak akan ada manfaatnya bagi kita. Dan pagi hari ini kita juga masih diberi kesempatan, kesehatan, dan kemauan untuk melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh. Dan bagi bapak-bapak, tentunya sholat subuh berjamaah di masjid adalah satu kewajiban. Bapak Ibu rahimahullah, semoga salawat dan salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan para pengikutnya yang menetapi sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jamaah rahimakumullah, saya melanjutkan membacakan kitab Sama'il Muhammadiyah, Syarah Sama'il Muhammadiyah, sampai pada bab ke-18. Pada bab ini dibahas tentang sarung Rasulullah SAW. Pada pertemuan yang lalu, pekan yang lalu, saya sudah bacakan dua hadis yang terkait dengan sarung Rasulullah SAW. Hadis yang pertama mengisahkan tentang pakaian Rasulullah yang dipakai ketika beliau wafat, yaitu memakai dua pakaian yang atas, bagian atas, dan pakaian yang bagian bawah. Pakaian yang bagian atas itu disebut ar-rida, kemudian pakaian yang bawah disebut al-izar. Kemudian hadis yang kedua mengisahkan tentang seseorang atau sahabat yang ditegur oleh Rasulullah ketika memakai pakaian bagian bawahnya itu melebihi mata kaki, sehingga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menegurnya supaya menaikkan pakaian itu. Kemudian sahabat itu berkata, menjawab, wahai Rasulullah, ini adalah pakaian budah biasa bermotif, bukan pakaian yang mewah, sehingga tidak memenuhi syarat untuk menyombongkan diri. Setelah sahabat itu menjawab demikian, maka Rasulullah mengatakan, apakah tidak ada yang engkau jadikan panutan? Artinya Rasulullah itu sebagai panutannya. Kemudian sahabat itu melihat kepada pakaian Rasulullah. Ternyata pakaian Rasulullah pada saat itu bagian bawahnya itu hampir di tengah-tengah betis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah salah satu dasar bahwa pakaian kita tidak boleh isbal atau melebihi mata kaki, baik itu yang bersifat atau berpotensi memberikan kesombongan atau tidak memberikan kesombongan. Yang terkait dengan pakaian isbal ini ada dua pendapat yang masing-masing masih banyak pengikutnya, yaitu yang isbal itu haram, tapi Muhammadiyah sendiri mengatakan atau menyatakan bahwa isbal itu dilarang tapi bersyarat. Kita lanjutkan saja bahasan dalam buku ini, yang mana dalam buku ini
pengarangnya berpendapat bahwa isbal adalah haram, jadi harus dihindari. Kemudian insya Allah nanti saya akan sampaikan apa dasar hukum Muhammadiyah yang menyatakan bahwa isbal itu boleh bersyarat atau dilarang bersyarat. Tapi dari saya ambilkan dari literatur yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, saya ambilkan bahasan tentang buku ini. Hukum larangan isbal, menjulurkan pakaian melebihi mata kaki, secara khusus diperuntukkan bagi kaum laki-laki. Sebagaimana Rasulullah SAW, di sini diperuntukkan kepada laki-laki. Man jarra saubahu kuyala alam yang durillahu ilaihi yaumal kiamat. Pada bagian seterusnya hadis ini nanti dibahas tentang bolehnya wanita menjulurkan pakaiannya sampai ke mata kaki. Jadi larangan ini yang saya putus sampai di sini hadisnya yang terkait dengan bab yang dibahas. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki dengan sombong, misalnya Allah tidak memandangnya pada hari kiamat. Bapak Ibu rahimakumullah, kelihatannya Allah tidak memandangnya, kelihatannya sepele. Kalau kita bayangkan, kita pulang ke rumah, orang-orang atau kita yang sudah berkeluarga, kita pulang ke rumah, kemudian istri atau suami kita tidak memandang kita saja, kita sudah sangat tersiksa. Apalagi Allah tidak akan memandang orang-orang yang berpakaian menjulur sampai melebihi mata kaki. Tapi di dalam hadis ini ada kalimat atau kata dengan sombong. Misalnya Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Bahasan berikutnya ini masih terkait dengan hadis yang pekan yang lalu, yang mana disampaikan faida huwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya sampaikan di depan bahwa seorang sahabat ditegur oleh Rasulullah karena pakaiannya melebihi mata kaki. Kemudian sahabat itu menyatakan bahwa wahai Rasulullah, ini adalah pakaian burdah atau selendang yang bermotif. Kata malha merupakan bentuk mu'annas dari kata amlaha, yang berarti kain yang memiliki perpaduan warna antara hitam dan putih, sehingga bukan termasuk pakaian yang mewah yang mendatangkan kesombongan. Tapi kemudian Rasulullah menyatakan bahwa apakah tidak ada teladan yang harus engkau ikuti. Kemudian sahabat itu memandang pada pakaian Rasulullah bagian bawah, bahwa pakaian beliau berada di tengah-tengah, hampir di tengah-tengah betis beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang muslim mengetahui terdapat banyak riwayat tentang larangan menjulurkan pakaian melebihi kedua mata kaki, seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, pakaian yang melebihi mata kaki tempatnya di neraka. Kemudian beliau juga bersabda, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim.
al-musbil wal mannan wal munafiq wal munafiqu sil'atahu bil khalifil kadhib. 3 golongan yang kelak pada hari kiamat tidak diajak bicara dan dilihat sedikitpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Orang yang menjulurkan pakaian melebihi mata kaki, yang pertama. Kemudian orang yang gemar mengadu domba, yang kedua. Dan pedagang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. 3 orang atau 3 golongan ini kelak di hari kiamat tidak diajak bicara dan dilihat sedikitpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mensucikan mereka dan bagi mereka mendapat azab yang pedih. Hadis berikutnya, Kana Utsman bin Affana ya tajiru ila ansofi safaihi wa qol hakadha kana isrotu sahibi yakni nabiyya. Utsman bin Affan memakai sarung dan menaikkannya sebatas pertengahan betis. Dia berkata, beginilah sarung sahabatku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya'taziru ila ansof sakoini. Berarti Utsman bin Affan mengenakan sarungnya dengan menaikkan pada separuh betis. Hakadha kanat isrotu sahibi yakni an-nabiyya. Demikianlah cara mengenakan sarung yang dilakukan oleh sahabatku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An-nabiyya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya, jadi pakaian yang isbal itu sudah sampai ke sahabatnya. Sahabat Utsman juga memakai pakaian yang di atas mata kaki. Kemudian Umar bin Khattab, ini asar ketika menjelang wafatnya, ada salah seorang sahabat yang besuk kepada beliau, Umar bin Khattab. Kemudian sahabat itu pamit. Pada saat pamit, Umar melihat sahabat tersebut, seorang pemuda. Umar melihat pemuda itu pakaiannya, sarungnya, bagian bawahnya itu melebihi kedua mata kaki. Maka Umar bin Khattab panggil pemuda itu. Kemudian Umar bin Khattab menegur supaya pakaiannya dinaikkan, tidak sampai melebihi betisnya. Hadis berikutnya, An Hudzaifah bin al-Yamani qol akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi adolati saki saki faqal hada maudi'al izari fa in abaita fa asfala fa in abaita fala haqqo di izari fil ka'bain. Suatu ketika Rasulullah SAW memegang urat betis kakiku atau kaki beliau. Kemudian beliau bersabda, inilah batas memakai sarung.
Jika kurang suka maka boleh di bawahnya sedikit. Jika masih kurang berkenan maka tidak ada hak tidak ada hak lagi bagi sarung untuk menjulur melebihi kedua mata kaki. Biadallati saqi aus saqi. Rasulullah memegang kedua betis kakiku atau kaki beliau. Salah seorang perawi hadis tersebut ragu tentang kejadian yang sesungguhnya. Adapun adzalatis saqo berarti sekumpulan daging padat yang ada pada betis bagian belakang agak naik sedikit. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah bersabda, "Zaratul mu'min ila adalah saqaihi, summa ila nisfi saqai, summa ilal ka'bain. Fama kana asfala min dzalik fahuwa finnar." Sarung orang yang beriman sampai pada urat betisnya, kemudian setengah dari betisnya, kemudian sampai pada batas kedua mata kakinya. Jika lebih dari batas kedua mata kaki maka tempatnya di neraka. Fa in abaita fala haqqo li izar fil ka'bain. Berarti tidak ada hak bagi pakaian untuk melebihi kedua mata kaki. Pernyataan ini mengandung larangan isbal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahimahullah, demikian beberapa hadis yang menyangkut atau yang menjelaskan tentang bagaimana cara Rasulullah berpakaian, terutama dalam bab ini adalah bagian bawah atau sarung. Beberapa hadis tadi menyatakan bahwa pakaian Rasulullah itu berada di atas kedua mata kaki, bahkan hampir setengah betisnya. Dan dari beberapa Abu Bakar, Umar juga demikian, kemudian Utsman juga demikian, yang memakai pakaian bagian bawah di atas mata kaki. Kemudian ada hadis-hadis yang lain, karena mungkin dalam kitab ini pengarangnya itu yang termasuk yang berpendapat bahwa isbal itu haram, maka hadis-hadis yang menunjukkan bahwa ada pakaian seseorang yang isbal tapi Rasulullah tidak melarangnya, tapi tidak ada dalam kitab ini. Insya Allah akan saya sampaikan ada pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu rahimahullah, demikian salah satu atau beberapa hadis yang terkait dengan bagaimana cara Rasulullah berpakaian dan menegur sahabat yang pakaiannya melebihi mata kaki. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu referensi kita untuk memutuskan bagaimana kita berpakaian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.